Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sobat inspiratif semuanya, senang rasanya kali ini saya Hadikatul Ula dan saya Ibnu Afiko akan menemani kalian semua dalam acara Kalam Kajian Ala Muslimah. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya akan mengajak teman-teman sahabat inspiratif semuanya untuk memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman dengan gerakan 3S, sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000, dan bisa disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71344712333 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, langsung aja nih, kita kali ini akan membahas tentang tips atau cara gitu ya menjadi seorang muslimah yang berkualitas ya, tangguh dan berkualitas gitu ya, gitu. Karena kan kita nih sebagai wanita gitu ya harus apa ya, mempunyai sikap yang elegan gitu ya, walaupun kita bukan dari bangsawan gitu ya. Harus berkelas, berkualitas, harus nggak boleh baper-baperan ya. Iya benar, nggak boleh gampang baper ya. Kamu lah sendiri nih baperan gak nih? Aduh, sebenarnya karena fitrahnya manusia, wanita gitu ya, sebagai cewek gitu ya, itu pasti ada rasa cepet baper atau gimana gitu. Cewek tuh perasa ya kan? Iya perasa gitu tuh ya, karena semuanya tuh dibawain pakai hati gitu ya, hati gitu. Beda halnya dengan pria. Iya, karena kalau pria itu lebih ke logika ya. Logika. Nah, langsung aja nih Kak, tadi tuh kan kita mau ngebahas muslimah tangguh. Muslimah tangguh itu kayak gimana sih Kak gitu ya? Muslimah tangguh tuh banyak banget dan banyak banget caranya gitu ya. Dan gimana ya, kita tuh harus bisa menjadi muslimah tangguh. Buat teman-teman yang katanya emang saya bisa jadi wanita tangguh, Oh, bisa banget ya Kak ya? bisa dong. Selagi kita punya niat, Iya, benar. ya, atau keinginan gitu ya, itu semua itu pasti bisa. Dan cara-caranya yang pertama adalah itu bersikap dewasa. Wah, kayak gimana tuh? Karena bersikap dewasa itu ya kita bisa memilih mana yang baik dan yang benar gitu. Benar ya. Terus banget. cara bersikap kita dengan orang dewasa dan orang yang sepantaran atau Iya, dan gimana lebih gitu muda ya. itu harus disesuaikan ya Iya, Kak? iya benar. Iya, jadi tentunya bisa mengontrol emosi. Iya, benar. Bersikap dewasa itu, dan kedewasaan itu tidak Dipatok dari umur ya, usia gitu ya dari kayak. usia itu bisa saja orang yang belasan tahun itu lebih dewasa daripada orang yang umurnya 20-an. Iya gitu. benar. nggak, Kak? Oh benar. Iya. Terus kadang juga ada tuh apa namanya? Nemu gitu ya. Adik kelas atau apa gitu. Tapi dia itu sudah berjiwa dewasa gitu, kayak jiwa kepemimpinannya gitu ya. Ada jiwa gitu ya. Sosialnya ada gitu ya. ya benar. Nah, itulah sikap dewasa. Dia bisa mengontrol emosi. Setiap ada masalah itu bisa dihadapi dengan tenang, Iya, gitu kan ya. benar. Dengan cara-cara yang baik gitu ya, Iya. nggak apa ya, dengan emosi gitu ya kayak. Jadi semuanya tuh terselesaikan dengan sabar gitu ya, dengan elegan lah ya. elegan lah gitu ya, paham lah ya. Iya benar. Terus banyak juga sih kan sekarang tuh banyak anak kecil tuh pernah viral gitu juga kan. Iya. Dia itu kan banyak tuh sebenarnya lagi sholat kayak gitu. Iya. Nah, dia itu melihat kayak pas azan gitu tuh ya. Waktunya azan gitu, tapi nggak ada yang mau azan gitu tuh ya. Gitu. Nah, dia dengan beraninya gitu, dengan penuh kedewasaannya mungkin gitu ya, Langsung gitu ya? dia langsung mengambil mic, langsung Azan. mengumandangkan azan gitu. Itu kan sama aja bersikap dewasa ya. Iya. Karena tingkat kesadarannya tuh Tinggi gitu, iya benar. Oh, ini sudah waktunya azan Di sini gitu, belum ada yang iya. azan. Lebih baik saya langsung Dia melakukan kewajibannya gitu ya, ternyata luar biasa banget ya gitu. Jadi kita tuh nggak melihat dari usia gitu. Betul banget. Terus kita juga nggak boleh, misalkan ada anak kecil, ada yang ngingetin kita gitu tuh ya. Misalkan Kak itu misalkan nggak boleh ngerokok, nah kita tuh nggak boleh apa sih lo gitu tuh, anak kecil gitu tuh sama aja nggak boleh ya kayak. Soalnya kan intinya anak kecil tuh udah berani mengungkapkan kebenarannya gitu. Itu termasuk jiwa-jiwa dewasa ya. Jangan lihat perkataan
perkataannya deh. Siapa yang mengatakan Iya. tapi lihat Perkataannya gitu, iya Betul banget. luar biasa banget ya. Oke. Lanjut yang kedua nih tipsnya Yang yaitu kedua itu mampu menjaga sikap dan harga diri Wah, gitu. harga diri itu memang mahal ya. Mahal ya, iya. Kadang ada yang melaporkan kan pencemaran nama baik gitu kan. Iya. Langsung kan dilaporin balik. Iya benar iya. Itu sering banget kita dengar jadi perang Perang dunia gitu, itu juga tadi masih nyambung ya ke sikap dewasa. Nah, bener banget sikap dewasa lagi sikap dewasa. Terus Apa sebagai muslimah itu juga harus menjaga dirinya gitu ya, kayak karena di zaman sekarang waduh karena apalagi karena banyak gitu ya fashion nih yang membuat para wanita itu menjadi nggak menjaga dirinya gitu ya kan, di era yang sekarang ini gitu tuh. Apalagi ya Allah, kita harus bisa memilih fashion yang baik buat yang kita baik buat itu kita, seperti iya. apa gitu kan ya. Jangan sembarangan beli lagi trennya seperti ini ikutan gitu ya. Ya kita boleh apa namanya menghias diri kita tapi nggak boleh berlebihan ya kayak terus jadi menjaga diri kita lah, pakaiannya kayak gini harus sesuai syariat ketentuan. juga. Nah, syariat Iya. Kita boleh stylish tapi nggak boleh stylish banget gitu ya kan. Jadi kayak kita harus memilih mana yang baik dan yang buruk. Oke. Dan menjaga sikap itu kita tuh harus apa ya, menghargai orang. Iya, Tidak boleh merendahkan kan. Jadi kalau misalkan kita suka merendahkan orang, kayaknya kita juga bakal sering direndahkan orang. Iya benar. Iya gak sih? Iya benar banget. Sikap kita ke orang lain itu bagaimana orang lain sikap kita itu gimana kita ke orang lain. Orang lain juga iya. Ketika Jadi kita timbal balik gitu ya. balik ya feedbacknya. Feedback betul banget ya. Jadi ya ke semua gitu kita tuh harus bersikap baik gitu. Jangan pilih-pilih ya Mbak. Betul banget. Bener kan? Kita harus mudah bergaul. Iya mudah bergaul gitu ya. Karena apa ya kalau kita pengen jadi orang baik jangan pengen di selalu pengen diberikan kebaikan Kita gitu. nggak pernah memberikan kebaikan gitu ya Kak. Makanya berbuat baiklah ke siapapun lah gitu. Dan kadang kita tuh Kak sering pilih-pilih, dia mah orangnya menengah ke bawah gitu. Gitu iya benar. Kita Itu nggak boleh dia sih kayak yang sering warning banget buat kita ya. Iya. Jadi siapapun bisa jadi teman kita gitu kan ya. Bahkan kalau bisa marilah bareng-bareng diajak ke kebaikan ya. Ada kadang juga bukan karena kekayaan, cuma kadang suka dia mah orangnya jelek gitu kadang suka gitu tuh itu fisik kan ya kan? fisik memandang fisik kayak gitu tuh itu nggak boleh ya kayak Nggak boleh banget. kita juga kan karena mau jelek mau apa itu tuh sama aja, kita tuh ciptaan Allah gitu kan. Semua manusia itu sama, yang membedakan itu hanya ketakwaan. Masya Allah. Semoga ketakwaan kita selalu berada di tingkat keimanan yang tinggi. Amin, ya Allah, amin. Ya Allah. Terus yang ketiga nih Kak, apa nih Kak? Menghindari Sikap gosip. Wah, sering banget nih Nih ya, para cewek-cewek nih, waduh. Bahaya nih gitu ya. Warning banget nih. Dikit-dikit kumpul berdua misal aku sama Kak Ula. Waduh. Udah. Waduh. Ngomongin Gibahin orang. orang. Aduh, jangan tuh kayak. Aduh. Tapi emang menghindari gibah atau gosip tuh susah sih Kak. Iya. Iya, karena emang lagi kumpul nih. Tiba-tiba niatnya emang enggak deh, enggak mau. Tiba-tiba ada aja gitu ya yang pengen kita diomongin gitu ya. Dan anehnya tuh seru banget ya. Iya, seru banget. Beneran deh. Kalau kata kitanya mah julid gitu. Tapi kadang rada beda sih julid sama ngegibah itu. Kadang julid tuh jahil antar sesama. Sama aja gitu. Kalau gibah kan ngomongin orang, ya. kejelekan orang gitu ya. Jadi Kak. itulah kayaknya apa ya definisi julid dan gibah dari kita. Dan alhamdulillah sih kita mah insya Allah ya gibah itu dihindarkan gitu. Kalau julid kan sesama teman. Sama gitu, teman asik gitu. aja Iya, ya. asik iya. Nah gitu. Nah sebenarnya ada tuh gibah yang diperbolehkan Kak sebenarnya. Oh apa tuh? Nah jadi gibah yang diperbolehkan itu misalkan ya Kak kakak Ula nih sama kakak lagi ngomonginnya tuh temen yang emang dia tuh harus dimotivasi gitu Kak. Untuk Gitu. memotivasi kehidupan kita ke depannya. Iya ke depannya kayak gimana. Terus misalkan ada temen nih dia lagi lemah nih gitu misalkan lagi futur nih. Nah itu tuh kita ngomongin kayak gini nih kayaknya kita jadi kita tuh memberikan diskusi lah, intinya berdiskusi untuk
memberikan motivasi kepada teman kita itu yang dibolehkan kan gitu kan. Itu kan sebenarnya kita ngomongin orang itu tapi kita untuk memberikan motivasi gitu kepada si orang ini gitu. Sebenarnya kayak diskusi gitu, cuma kan katanya ada sedikit gibah lah gitu. Cuma itu tuh sebenarnya gibah kebaikan ya, kebaikan gitu, jadi itu yang dibolehkan gitu yang benar untuk memotivasi. Jadi itu kayak dia tuh ya dia caranya nah gitu kan. Iya gitu. Jadi kita cari tuh caranya karena kan belajar itu dari manapun. Iya, di manapun bisa. Dari pengalaman orang, dari buku ya, dari manapun, dari media gitu. Asal jangan salah menggunakan media. Iya benar. Karena sekarang banyak yang yang menyalahgunakan media gitu. Iya, kita tuh gibah bukan karena ketemu doang. Iya Pakai sih. jari juga. Iya benar. Iya benar ya, iya jahat kayak banget. punya mulut ya, Iya jadi sih, benar. waduh. Makanya kita tuh sebagai muslimah kalau pengen menjadi muslimah yang elegan gitu tuh ya, makanya menghindari gosip ini gitu. Ya pokoknya sekuat tenaga lah ya. Iya. Jadi Menghindari gosip atau gibah sebetulnya gitu. Wak, gosip itu bermula dari perkumpulan sih. Iya, kumpul. Jadi kita tuh ya kalau mau kumpul lihat-lihat dulu. Lihat dulu iya temennya kayak gimana. Bahkan kita harus pilih-pilih teman yang sekiranya baik untuk kita dan memberikan feedback yang baik gitu ya, ilmu yang baik buat kita dan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik lah untuk kita. Nah, lebih baik kalau misalkan kumpul sama temen tuh diskusi lah ya. Diskusi lah tentang apa nih hari ini gitu Jangan ya. diskusi tentang orang ya. Aja ya. Iya, tapi kalau misalkan ya mau memberikan tadi itu ya kayak tadi itu boleh, gitu ya. boleh ya gitu tuh. Asal jangan kebablasan. Kebablasan. Gitu dia ya. Iya gitu. Harus benar-benar jadi perhatian ya, jangan sampai kebablasan karena perempuan kalau udah ngobrol Udah kemana-mana ya. apa aja jadi dong. Jadi yang tadi yang ngomongin ini, misalkan jadi yang tadi yang ngomongin masakan, jadinya kemana-mana, sampai ke jalan-jalan ya ke sini-sini gitu ya, Kan ke tadi baju. ngomongin masakan gitu. Yang masak siapa? Nah, orangnya ini yang Iya dia ngomongin, waduh. masakannya. Oh dia masakannya ini, waduh gua. Nah, gitu. Iya. Emang Pokoknya ya kita apa namanya kalau misalkan lagi kumpul-kumpul carilah hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Entah itu tadi itu diskusi, entah itu kayak misalkan kayak menjahit gitu ya bisa ya gitu bikin apa ya kreasi ya kreasi gitu. Kreasi, ya benar. Kan bermanfaat banget gitu. Iya. Dapat diri kita gitu. Iya. Kayak kita nih lagi kumpul ya mengembangkan bakat apa tuh public speaking ya, walaupun lagi belajar ya. Iya gitu. Sama belajar aja ya, Mbak. Jadi ngomongin yang bermanfaat dan bisa di-share ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat gitu dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gitu lah. Terus lanjut nih tips keempatnya yaitu tidak mengejar pria. Waduh, ini bener nih untuk menjadi wanita yang elegan gitu ya dan berkualitas unggul gitu tuh ya. Karena Tangguh semakin itu tuh perempuan terlihat mengejar wanita itu lebih kayak mohon maaf murahan gitu ya, gitu kasarnya gitu ya. Kayak kelihat gimana gitu Iya, ya. nah jadi buat teman-teman aja sih ya ini mah buat kita juga Iya, nih ya. kita juga nih, Kadang gitu. kalau misalkan kan cewek kan baper nih ya. Udah baper ya. Ada cowok perhatian dikit, ih kayaknya dia suka gitu. Iya, apa banget sih? Iya, apa banget sih ya. Gitu loh. Wah, itu cepet Sama cewek baper gitu banget ya. ya. Apa sih? Jadi kalau misalkan kita lagi baper, ya sebaiknya kita jangan cepat-cepat mengutarakan. Kontrol diri dulu lah. Iya. Tadi itu jadi kayak misalkan kita lagi udah baper nih, menghilangkan mudah baper itu ya kita dengan cara berkumpul dengan teman-teman, dengan cara ya berdiskusi tadi gitu ya. Terus dengan menyibukkan diri gitu ya dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu, seperti kayak misalkan ikut kajian, wah itu kan luar biasa banget ikut kajian, terus ikut kelas-kelas tahsin ya kayak gitu, terus kelas-kelas muslimah kayak gitu ya gitu. Tapi awas loh, kadang kita niatnya bisa ke kajian, tapi ada ikhwannya itu walaupun ikhwannya soleh tetap jadi bahan perbincangan. Waduh, iya juga sih ya. Makanya kalau bisa cari yang kayak khusus muslimah gitu Dipisah ya. gitu ya. Kadang walaupun kita niatnya baik, setan tuh selalu punya cara. Selalu iya benar, selalu ada celah-celah gitu Nah, ya. betul banget. Dan kadang kita udah jadi bener nih. Kadang di hati, oh saya udah bener. Nah itu sebetulnya bisikan dari setan. Iya, bener. Kamu paling bener. Jadi sombong. Iya sombong. Nah itulah setan gitu tuh yang Selalu punya niat setan itu untuk mengganggu kita gitu ya. Iya, bener Dan kita tuh ya menjadi lemah lagi, yang tadinya naik turun lagi gitu ya. Namanya juga manusia ya, ada kalanya kita naik, ada kalanya Nah turun. bener banget. Nah daripada kita mengejar-ngejar pria nih Kak, lebih baik kita tuh persiapkan diri untuk memantapkan, untuk menambah kualitas diri. Bener nggak sih? Karena kita
bakal menjadi seorang ibu. Nah, Madrasatul Ula. Iya, Madrasatul Bukan Ula. Madrasatul Ula ya? Iya. Madrasatul Ula ya. Jadi ibu apa namanya madrasah sekolah gitu tuh pertama untuk anak-anak kita nanti gitu. Makanya kita harus menjadi itu tadi muslimah yang tangguh gitu, cerdas gitu dan elegan gitu. Elegan. Jadi udah deh pria-pria nanti dulu kalau misalkan belum siap udah deh Jadi jangan deketin kita dulu ya. kitanya juga deh. Iya, kitanya juga ya, jangan terlalu baper gitu ya. Apa dia perhatian sedikit baper gitu ya. Padahal mah ya dia juga baik ke siapapun gitu. Nah, bener banget gitu. Iya. Kadang cowok yang baik ke siapapun dibaperin sama Baperin gitu. kita yang salah. Kita yang salah karena terlalu Sebetulnya mudah salahnya perempuan yang selalu salah. Iya sih. Tapi kita perempuan gitu selalu Menyalahkan laki-laki ya, padahal nggak semuanya ya, nggak semuanya salah laki-laki juga gitu. Itu juga tergantung kitanya ya, gitu, dengan orangnya. Makanya dengan kita selalu membaca Al-Quran gitu ya, selalu berzikir kepada Allah, kita tuh semoga senantiasa hilang lah gitu rasa kebaperan terhadap lawan jenis, muhasabah diri gitu. introspeksi diri ya. Kadang kita juga kalau lagi introspeksi diri kayak misalkan tuh ya, kadang kita nggak itu loh, maksudnya kayak pengalaman ya gitu, pernah gitu pengen ih baper gitu ya, pengalaman ya, cerita sedikit gitu ya, kayaknya dia itu deh gitu ya, kayak pokoknya gitu intinya kan. Lama-lama nggak boleh lama-lama nih kayak gini gitu intinya. harus gitu, bangkit lagi gitu tuh, bangkit lagi gitu tuh. Kita harus bersikap elegan dong, nggak boleh dong kayak kita itu ngejar kayak dia kayak gitu tuh. Awalnya kan kita nggak ngejar gitu ya, cuma karena cewek gitu ya, kalau lama-lama di baperin gitu tuh ya kan, baper juga gitu, makanya kita tuh luluh gitu tuh ya, makanya langsung gitu tuh ya Allah gitu tuh, ini salah loh gitu tuh, langsung sadar gitu tuh ya, langsung sadar. Gimana Kak, sesoli-solinya wanita itu tetap imannya tipis tadi ya, baru dapat quote gitu ya, katanya gitu ya, setipis-tipisnya daun bawang, kulit bawang katanya tuh ya, tipis, lebih tipis imannya seorang wanita. Masya Allah. Jadi kita tuh ya benar-benar wanita ini warning banget. Iya, kadang iya sih jarang banget yang ngeliat wanita benar-benar solihah. Iya gitu ya, jarang. Dan katanya wanita solihah itu yang tidak pernah menyebutkan dari mulutnya itu kata-kata, bukan kata-kata, nama seorang wanita. Masya Allah. Jadi kadang kita kan kalau ngobrol ya gitu. Iya. Aduh, yang menyebutkan gitu walaupun ya, gak menyebutkan nama, inisial ya sama aja. Tapi ya walaupun kita belum jadi muslimah yang seutuhnya, setidaknya gitu mulai detik ini nih kita tuh harus ya berusaha gitu menjadi seorang muslimah yang lebih baik lagi. Karena udah tahu nih tips-tipsnya gitu. Iya gitu, makanya gitu ya. Kita belajar lah gitu. Tapi belajar bareng-bareng ya kayak untuk berkualitas. Iya berkualitas gitu dan bersikap elegan. Tadi tuh tips keempat, tidak mengejar pria ya. Iya. Karena masa iya malu ya nggak sih gitu tuh. Malu banget ya Allah sebagai cewek. Ya memang sebetulnya boleh sih gitu, perempuan dulu gitu yang mengungkapkan gitu. Tapi harus dengan cara yang elegan tadi itu kan, seperti yang udah dicontohkan ya. Iya. Itu Sayyidina ini ya Khadijah gitu ya. Sayyidah Khadijah gitu. Tapi kan. Tetap gitu mereka, tuh. beliau punya perantara orang untuk meminta siapa Nabi Muhammad Gitu ya. Perantara untuk meminta Nabi Muhammad gitu ya datang gitu. Khadijah gitu kan ya, tetap aja. Ya dengan cara elegan kok gitu, dengan udah dipikirkan gitu sebelumnya gitu. Iya. Jadi nggak secara langsung ya kayak. Kalau secara langsung itu malu ya kayak. Ya malu banget gitu di kita. Sebetulnya cara-cara Islam itu semua dalam kehidupan kita tuh Sudah ada gitu, sudah dipersiapkan ya sama Allah gitu. Aja yang mau belajar. Iya benar. Dan ada suri tauladan yang baik untuk yang ikhlas atau yang kuat gitu kan. Gitu. Oke, Tips selanjutnya yaitu cerdas. dengan cara yang cerdas atau cerdas lah intinya ya kayak dengan Itu lagi-lagi awal itu harus multi talenta. ya benar. Cerdas dalam segala bidang iya, gitu kan ya, segala hal kehidupan gitu kan ya. Ilmu juga ya kayak. Lagi-lagi Madrasatul, Masya Allah ya. Jadi apa ya, kalau misalkan ibunya bagus, insya Allah untuk membangun peradaban itu lebih berkualitas, iya lebih bagus. berkualitas
bagus lagi ya kan. Kita juga kan pengen tuh melihat anak-anak kita menjadi seorang tahfidz, jangan menghafal Al-Quran, seorang yang ahli agama gitu kan. Siapa sih yang nggak mau gitu ya kayak harus balance ya dunia akhirat. Di dunia akhirat kayak gitu. Karena untuk mendapatkan akhirat kita di Dunia dulu gitu. ya jadi tetap harus balance gitu kan ya. Oke, harus cerdas dalam hal apapun intinya ya. Iya, sekarang juga kan kayak di era milenial ini kan, apa namanya? Era globalisasi gitu tuh ya. Kita juga harus menggunakan teknologi-teknologi untuk apa ya? Supaya kualitas kita itu terjaga gitu ya. Benar. Karena ya mau gimana pun kita juga harus mengikuti arus zaman globalisasi ini gitu tuh ya. Jadi nggak apa ya, walaupun kita seorang muslimah nih gitu tuh ya, nggak boleh ketinggalan lah intinya. Oh, nggak boleh ketinggalan zaman. Nggak ya, harus update juga gitu tuh. Kayak gimana nih perkembangan sekarang kayak gini gitu tuh. Tapi harus disesuaikan dengan syariat kayak gitu ya. Tentunya wanita cerdas itu harus banyak wawasan ya Kak. Iya benar. Wawasan tinggi gitu, berwawasan luas. Ya, gimana kita mau cerdas? Iya benar ya. Lagi-lagi ilmu pengetahuan itu Sama ya. Terus lanjut nih Kak. Iya, lanjut dong. Berpikir positif. Nah, jadi selain ilmu itu utama, akhlak lebih utama. iya akhlak lebih utama. Oke, berpikiran positif ini banyak ininya, pengaruh positifnya ya. Jadi kadang nih orang sakit itu karena selalu berpikiran negatif ya. Itu tergantung hati kita ya kayak gimana apa sih maksudnya sesuai prasangka kita. Tuhan juga kan memberikan sesuatu itu sesuai prasangka muatan manusianya, makhluknya gitu ya kayak. Sebetulnya kalau kita selalu suzon atau punya prasangka buruk tuh sampai ke kehidupan kita. Iya benar. Buat apa sih? Jadi dia mah gini, dia mah gitu. Padahal mah ya udah sih gitu, masing-masing aja. Iya, jadi itu mengikis pertemanan juga ya kayak. Kalau misalnya kita selalu berpikir negatif ya, kita jadi apa ya, berkurang teman, berkurang apa namanya? Uhuannya kurang kayak gitu. Terus lagian kalau misalkan kita selalu berpikir positif itu akan apa ya, buruk ke dalam hati kita, menjadi beku ya kan, menjadi batu apa ya, mesti keras gitu hati kita gitu. Jadi ya selalu berpikir positif lah gitu, karena dengan kita berpikir positif kita akan selalu ceria ya kayak, selalu ceria, tenang kayak gitu ya. Jadi ngeliatnya tuh adem gitu ya kayak. Dan orang-orang juga seneng gitu melihat kita, ya benar. Dan kita juga lebih baiknya kan nggak boleh kesedihan. Iya benar, nggak boleh kayak kita tuh kalau di kelihatan orang gitu kayaknya murung gitu. Pikiran tuh kayaknya gimana gitu tuh ya. Karena kebahagiaan tuh nular kan. Iya benar, iya benar, kayak ketawa ya. Kayak ketawa. Jadi kalau kita mudah senyum, mudah ceria gitu ya di hadapan orang, jadi orang tuh akan ikutan gitu, akan mengundang energi positif gitu ke mereka ya. Kita juga harus positif tinggi ke diri sendiri. Iya benar. Artinya optimis. Iya optimis. Enggak insecure gitu. Iya, enggak pesimis gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kayaknya merasa belum punya kemampuan, ya gali terus. Positif tinggi ke diri sendiri gitu. Bisa, iya benar. Karena motivasi paling terbesar itu adanya di diri sendiri ya gitu. Iya internal. Kalau misalkan kitanya aja nggak bersemangat gitu tuh ya, nggak berpikir positif pada diri kita sendiri, gimana mau menginspirasi banyak orang gitu ya. Bener banget gitu. Sebenarnya pede aja dulu ya benar ya. Pede aja dulu ya. Itu ya tips besarnya, pede aja dulu gitu ya. Yang tadi juga harus pede terus berpikir positif. Positif. Kadang kalau kepedean gimana gitu juga bahaya juga ya. Iya nggak bagus juga kalau kepedean. Nantinya dikira orang, iya pasti kepedean banget sih ini orang gitu ya. Jadi ya pedenya harus liatin orang dulu ya. Harus liatin kemampuan juga ya, kadar aja lah ya. Jangan dibuat-buat juga. Benar. Oke, selanjutnya ada sopan dalam berbicara. Jadi kadang orang tuh ngomong nyelekit ya. Ya udah kayaknya
kalau ada orang nyelekit langsung cep di hati tuh, aduh gitu ya, bikin kita tuh jadi insecure juga. Orang yang mesti kayak misalkan pulang ngomong nyelekit nih gitu ya, yang diomongin tuh kayak langsung jedep gitu, bikin insecure orang gitu, kayak udah aduh ya udahlah gitu, bikin orang minder. Itu kan bahaya juga ya, bikin kita juga bikin orang down gitu tuh. Iya, bikin orang juga bangkit, bikin orang nggak semangat gitu kan, bikin. Dan kadang hati-hati juga loh Kak kalau ketika apa ya bercanda. Itu kadang kita harus lihat-lihat dulu orangnya suka bercanda apa enggak. Oke, kalau misalkan aku nih ngomong ke Kak Ula ya karena sama-sama suka, iya suka bercanda, jadi ya udah mau julidan juga ya slow aja gitu. Tapi kalau misalkan orangnya dilihat kayaknya serius gitu tuh. Kalau kita ngajak bercanda kayaknya nggak lucu ya, garing juga kata dia. Dan khawatir dia sakit hati, membuat dia down gitu, dan membuat malah nih Kak, kalau misalkan dengan cara omongan kita bikin orang itu masa depannya itu loh Kak, kayak nggak kurang terjamin. Misalkan ya ada misalkan dari kecil dia diomongin, dibully gitu ya, bikin kayak ih kamu mah nggak bakal bisa ini gitu ya. Nah itu mendoktrin diri sendiri. Jadi orang itu kayak oh saya nggak bisa nih gitu. Jadi kayak apa-apa dia nggak bisa itu gitu tuh. Yaudah saya mah nggak bisa, saya mah nggak bisa. Sampai dewasa dia nggak bisa. Bener-bener oh saya mah nggak bisa gitu. Nah ya merasakan selalu terngiang-ngiang karena oh dari dulu saya tuh kayaknya nggak bisa gitu tuh. Jadi merasa orang itu dari kecil sampai sekarang dalam hatinya tuh oh saya nggak bisa, karena dari kecil dia diomongin kayak gitu sampai dewasa pun nggak ada yang bisa memotivasi dirinya sendiri gitu tuh. Dan itulah lagi-lagi dari wanita dari ya, seorang ibu yang wanita, cerdas, yang sopan, santun, berakhlak, itu akan membentuk anak-anak yang soleh gitu ya, berperilaku baik kayak gitu ya Kak. Kata-kata kita tuh harus disaring ya, diperpikirkan dulu dan gitu. kadang ada tuh anak-anak yang suka diomong nakal, padahal itu nggak boleh ya. Jangan kata jangan juga ya. Nah misal kamu jangan main becek-becekan, harusnya gini, nanti mainnya ke pinggir aja ya deh gitu. Iya jadi pokoknya jangan pakai, hilangkan kata jangan. Jadi keluarkan kata baik-baik. Kan sebetulnya kata jangan itu apa ya, disandingkan selalu dengan kata yang tidak baik. Benar nggak? Iya. Jangan nakal. Nah jadi sebetulnya jangan keluar itu kata jangan keluar. Tapi susah sih kadang ya kalau belum itu tuh ya, belum terbiasa, mungkin belum susah. Jadi makanya kita harus membiasakan diri dengan kata-kata yang baik gitu ya. Dan tentunya cari wawasan lah gimana cara mendidik anak gitu ya. Terus kita juga harus bersikap ramah gitu ya sama lingkungan gitu, nggak boleh walaupun kadang kita tuh menjaga diri tapi dengan cara yang buruk juga. Jadi kayak itu kita tuh nggak ramah gitu sama lingkungan, diem aja gitu ya. Walaupun emang sih kalau wanita itu harus lebih baik lebih banyak diam. Cuma nggak diem juga gitu, diem aja gitu kan. Itu kan kayak nggak membuka wawasan juga gitu kayak. Dan kadang sopan santun itu ini loh Kak, ada yang dibuat-buat karena dia sebetulnya kurang sopan gitu ya. Jadi jadinya kalau misalkan dibuat-buat tuh enggak elegan juga kan. Jadi ya itulah harus dibiasakan. Jangan sok sopan gitu. Jangan sok sopan, tapi ya harus tapi emang harus berusaha dulu juga sih. Mungkin yang tadinya sok-sokan jadi beneran gitu. Amin. Jadi yang tadinya sok-sokan jadi beneran, terus semoga berkelanjutan gitu tuh. Jadi kebiasaan gitu kan. Amin. Tapi jangan cari muka juga. Iya, nggak cari muka sih. Kalau cari muka kayaknya beda deh itu ya. Beda. Cari muka biar diangkat jadi menantu kan nggak mungkin. Waduh itu bahaya ya. Udah cukup umur jadi ngomongnya. Nggak juga maksudnya ya. Lanjut. Terus lanjut nih Kak, menjaga penampilan namun tidak berlebihan. Tadi tuh. Jadi tidak perlu tampil stylish gitu ya, atau mengikuti tren gitu ya pada wanita yang berkelas, tapi mampu melihat kelihatan elegan gitu tuh ya, nggak berlebihan. Itu kelihatan sih kalau yang berlebihan sama yang enggak ya. Dan aurat tetap tertutup. Iya kan ya. Kalau misalkan tren-trennya kebuka kemana-mana, ya udahlah, jangan diikutin. Ikutin yang baik-baiknya aja dari alur zaman ini. Iya benar ya kayak. Terus tidak perlu juga meniru gaya fashion yang orang lain lah, jadilah diri sendiri. Wah benar banget. Karena
ya, kalau ngikutin orang tuh capek ya nggak sih Kak? Kayak misalkan kita ngefans nih, misalkan sama contoh misalkan dari ini idola ini nih gitu ya, Korea ngikutin. tuh banyak. Oh ya Korea nih misalkan ini gitu ya. Kalau apa pakainya ini pakai ngikutin gitu kan, kita capek ya, kayak biaya misalkan dari cari misalkan kita tuh saking bela-belain pengen banget pengen biar kayak ini gitu ya, idola kita gitu kita kayak harus nih maksa-maksain ya kan, nabung duit cuma buat beli baju ya biar samaan kayak gitu, itu kan capek ya kayak mendingan nabungnya buat masa depan gitu. Masya Allah. Buat Laki-laki anak ngomongin lagi, masa depan. iya terus maksudnya masa depan karir kita segala macam untuk orang tua gitu kan, daripada untuk ya apa namanya ya, untuk kayak cuma hanya menyenangkan hati tapi sementara gitu, padahal itu tuh menyulitkan diri kita sendiri. Iya. Dan buat laki-laki yang elegan itu melihatnya bukan dari luar. Iya, dari hati ya, Iya. dari akhlaknya. Dan perempuan elegan itu sebetulnya dari dalam. Masya Allah. Nah, jadi laki elegan untuk perempuan yang elegan itu sebaliknya gitu ya. Iya, ini kita nih yang maksudnya masih belajar, ayolah belajar bareng-bareng gitu tuh ya. Sama saya juga belum bisa menjadi wanita yang benar-benar solehah banget, berkualitas. Tapi kita ayolah belajar bareng-bareng gitu ya, untuk bisa menjadi muslimah yang berkualitas gitu dan elegan gitu ya. Iya, karena belajar itu dari kapan sampai kapan pun nggak berhenti. Berhenti gitu ya, sampai kita sampai akhir hayat gitu ya kayak. Jadi jangan berhenti belajar lah intinya ya kayak. Terus nih kayak apa ya, kita juga harus walaupun tadi tuh ya menjaga penampilan. Nah kita tuh nggak boleh apa sih berdandan ya bermake up dengan cara berlebihan gitu ya, tabarruj ya kayak nggak boleh berlebihan ya, sekedarnya aja lah ya kayak Supaya terlihat segar aja gitu. iya. Waktu itu ada tipsnya juga kan dari kakak, Iya. kayak menjaga kulit supaya tetap apa ya, lembab kayak gitu. Karena kalau kering kan kusam gitu. Itu sih, jadi bukan hanya dari dalam aja, memang dari luar juga, karena perempuan itu harus terlihat cantik juga memang. Iya benar ya. Kiri ya. Gitu Kita karena juga suka skincare. memang bener gitu. Tapi ya jangan berlebihan. Berlebihan ya benar. Jadi sekedarnya aja ya, sekedarnya gitu. Merawat yang sudah diberikan itu kan memang wajib gitu. Jadi nggak boleh tapi nggak, jangan sampai berubah. iya berubah gitu. Nggak boleh berlebihan lah yang tadi Betul. intinya ya. Oke, selanjutnya kita harus mandiri. Mandiri tuh. Wanita itu harus mandiri. Apa nih maksudnya mandi sendiri? Waduh. Mandiri. Ya wanita itu ya harus Jangan apa ya, terlalu bergantung. bergantung pada Ya, banyak orang orang kayak gitu. teman. Beda halnya dengan suami ya, Suami, mungkin beda lagi. oh, oh. Takut ya itu Iya. beda pembahasan. beda pembahasan gitu ya, itu mah udah tanggung jawab ya. Ya gitu, udah kewajiban kita emang harus Mengikuti aturan kata suami gitu ya, kita Suami harus baik. mandiri tapi kita juga ada sisi harus kayak punya sisi sifat manjanya lah gitu ya. Waduh katanya gitu kan ya, Perempuan emang fitrahnya manja. manja gitu. Jadi ada tuh kan sebenarnya saking dia tuh benar-benar harus sendiri semua gitu ya, jadi suaminya tuh kayak nyulik, ih kok semuanya yaudah gitu ya, karena dia udah bisa semuanya, jadi nggak Peran suami itu kayak gak guna. gitu, dia tuh nggak berguna gitu buat istrinya, jadinya gitulah. Makanya kita juga ada, walaupun kita harus bersikap mandiri tapi kita juga harus punya rasa apa ya, tadi tuh manja-manja gitu, Rasa harus membutuhkan. membutuhkan gitu terhadap ya. Karena kita kan manusia, jangan sambung juga ya, makhluk sosial gitu ya Nah, kan, bener. pasti punya membutuhkan satu sama lain gitu. Jangan merasa ih saya mah bisa semuanya gitu ya, angkat galon bisa, misalkan pasang lampu bisa gitu tuh ya, pasang gas, pasang genteng bisa gitu tuh ya. Walaupun ya kayak gitu itu digunakan ketika suami nggak ada gitu tuh ya. Jadi kita nggak perlu minta tolong apa tetangga, suami tetangga, kan itu juga kan menyisahkan gitu ya, menyisahkan Kita orang. tuh intinya nggak boleh nyusahin juga gitu. Karena bahaya juga sih kalau misalkan kita meminta tolong suami tetangga, Suami orang gitu. suami minjem gitu tuh ya. Itu kayaknya karena takut ada fitnah gitu Iya, ya, benar. kayak menghindari fitnah. ya. Makanya kita ya itu, apalagi kalau anak pertama biasanya tuh selalu dibimbing kamu harus bisa ini gitu tuh ya. Tapi tetap gitu kalau udah punya suami gitu tuh kita harus punya tadi tuh gitu, nggak boleh apa ya, merasa semuanya bisa gitu tuh. Harus Nah, mandiri di sini nih untuk kita nih yang single lah
Kita tuh maksudnya harus menghadapi setiap masalah itu, jangan kabur dari masalah gitu. Oh iya, Kak. iya. Jadi masalah kita ya selesaikan gitu dengan tenang. Dari tadi itu ya, nggak boleh berasa kerusuk dengan dewasa. Dia orang dewasa ya, berpikir positif Ya, tadi balik itu ya, lagi ke tips yang atas gitu ya, mandiri itu. Jadi ya apa ya, harus berpikir positif tadi itu ya, Nah, itu. tenang dengan cara yang elegan lah, malah menyelesaikan masalahnya. Jangan apa-apa misalkan suka cepet ngambek ya tadi tuh, cepet baper ya, cepet ngambek. Kalau bapernya itu bukan ke Iwan doang gitu, ke laki-laki doang, tapi ke perempuan misalkan, itu jangan mudah baper Kak. Misalkan ih dia mah ngomong nggak ngertiin aku gitu ya, kadang gitu ya, ke temen tuh ya udah ngambek gitu, udah nggak mau teman lagi gitu dia. Itu sebenarnya nggak boleh Kak, maksudnya harusnya kita juga mengerti perasaan orang juga. Siapa tahu emang dia tuh dia juga lagi lelah gitu ya, kayak dia juga karena sebenarnya yang ngerti perasaan kita sendiri, ngerti perasaan kita sendiri itu ya diri kita sendiri gitu tuh, bukan orang lain gitu tuh. Ada orang lain tuh hanya melihat kita tuh dari luar gitu tuh. Jadi jangan berharap orang lain tuh bisa mengerti kita semuanya gitu, walaupun kita tuh udah hidup masa dari lama sekarang gitu, temenan gitu tuh ya, nggak memungkinkan orang itu bisa mengerti keadaan kita, selalu mengerti keadaan kita gitu. Orang juga kan punya kehidupannya masing-masing lah intinya kan gitu. Jadi jangan berharap dia itu bisa selalu ngertiin kita, selalu ada buat kita, karena apalagi kalau udah dewasa, udah mempunyai kehidupan masing-masing gitu ya, pasti kan orang tuh ya nggak selalu memikirkan dia gitu tuh. Intinya kan setiap orang kan punya kehidupannya masing-masing, punya masalah masing-masing, punya kegiatan masing-masing, dan mungkin itu masalah itu ya cuma dia yang paham, dan ya itu harus mandiri gitu carilah solusinya. Harus dengan cara yang cantik gitu ya. Masya Allah. Cantik loh. Iya, cantik gitu ya. Maksudnya kita tuh punya cara-cara yang cantik supaya kita juga nggak cepet baper juga gitu kan, nggak cepet galau gitu ya. Jangan galau boleh, tapi jangan berkelanjutan gitu kan. Karena kita juga emang sih fitur manusia cewek gitu ya, itu tuh cepet dia mengambil hati gitu ya. Makanya dengan cara berzikir itu tadi gitu kan, berzikir kita mengingat Allah, jadi kita tuh nggak mudah untuk baper. Kadang gini Kak, kadang pernah tuh ya, jadi kayak sakit hati nih sama temen karena dia tuh omongannya ada gimana, mungkin awalnya kayak ih dia kok gitu ya gitu, kok dia jahat ya tiba-tiba gitu ya. Setelah kita mengingat Allah, oh iya mungkin dia gini ya gitu, mungkin dia lagi capek, oh iya dia kan abis ini, jadi dari situ lah ya tabayun itu ya mencari dulu kira-kira kenapa gitu kan ya, mengintrospeksi diri diri kita juga gitu kan, supaya kita tuh nggak mau baper juga ke orang gitu. Oke. Lanjut nih Kak. Lanjut, selanjutnya itu tidak takut tersakiti. Iya, tidak takut ya. Berarti harus optimis Ya optimis, tapi ya lagi-lagi tanda kutip itu nggak boleh sombong juga dia. Benar. Terus kayak tadi tuh nggak boleh merasa kayak lebih hebat, lebih cerdas gitu ya, karena ya tadi itu kita juga harus sama-sama gitu kan, karena manusia itu manusia itu diciptakan sama gitu ya, yang membedakan itu ketakwaan. Nah iya benar tadi, jadi nggak boleh insecure iya. Sayangnya tuh kalau kita punya talenta ya silakan kembangkan gitu. Jangan mudah tersaingi orang juga gitu ya. Benar. Jangan mudah goyah ya kayak. Benar banget. Ya, setiap orang itu pasti punya kekurangan ya kayak, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ketika kita punya kadang kekurangan yang kita kata orang itu kekurangan, bisa jadi itu adalah kelebihan. Benar banget. Buat diri kita gitu. Jadi waktu itu ada si komik kayak gitu langsung. Ayolah cari kesalahan kita. Dari kesalahan kita itu dia bisa menemukan kelebihannya gitu tuh. Dari kekurangan akan menjadi Kelebihan ya. Jadi gitu, kita tuh harus melengkapi diri kita sendiri. Dari kekurangan kita harus memberikan kelebihan kita gitu tuh ya. Iya, menjadikan kelebihan. Nah, itu menjadikan kelebihan. Yang namanya cerdas gitu kan. Benar. Tidak selalu kekurangan itu melulu jadi masalah hidup kita. Iya benar. Iya. Oke. Selanjutnya Lanjut. Ramah. Itu bisa berkaitan dengan sopan santun Tadi tuh ya. Cerdas.
ramah tadi, suka membantu ya, membantu apa namanya orang lain yang Jangan suka nyolot. Oh iya benar. Aduh, pasti tuh kayak aduh, caranya gimana tuh kayak biar nyolotnya. Aduh, suka kalau lagi greget gitu ya sama orang nyolot gitu, gemes gitu ya. Nah itulah harus kontrol diri ya gitu. Kalau misalkan kontrol diri kita bagus, insya Allah hidup kita juga bagus. Di sini kontrol diri itu maksudnya mulai dari emosional tadi, terus mulai dari pergaulan, macam-macam ya, banyak. Mulai dari mengikuti trending gitu kan ya. Itu harus kontrol diri coba. Dan katanya kan musuh terberat itu adalah nafsu, benar ya benar. Harus kontrol diri. Iya. Wanita di kelasnya dulu, wanita yang ramah. Kalau kita ramah kan sama orang juga kelihatannya elegan ya, orang juga kayaknya oh dia mah ramah nih gitu ya, kualitas gitu, ngeliatnya juga orang wah gitu tuh mau deh berteman sama dia nih gitu, waduh. Ya terus ceria, hangat gitu ya kayak enggak ya tadi tuh karena kitanya berpikir positif ya kan, selalu berpikir positif, jadi orang tuh wah kayaknya enak nih ngobrol sama dia, jadi obrolan apapun gitu tuh hangat gitu kan ke dia, sukanya apa enak, gitu diajak ngobrolnya gitu kan ya. Terus kita juga nggak boleh, kadang ini tahu kak, kalau kadang nih ada orang misalkan padahal dia udah tahu gitu ya, tahu orang ini gitu ya, cuma kadang orang itu nggak mau nyapa gitu ya, kadang males lah gitu ya, padahal mah enggak ya kan gitu. Jadi ya harusnya kadang jangan sampai kita tuh pengennya disapa terus ya kayak, kita juga harus nyapa orang dulu gitu ya. Lanjut nih kayak yang terakhir nih apa nih? Jeng. Menghormati privasi orang lain. Nah, setiap orang itu punya privasi kan. Jadi jangan semua dikorek-korek gitu. Apalagi misal nih, aku nih sahabatnya Kak Ula misalnya. Enggak semua tentang Kak Ula tuh aku harus tahu. Karena misal Kak Ula dengan keluarga Kak Ula punya masalah ya aku nggak harus tahu. Jangan terlalu kepo ya. Iya, terlalu kepo banget, jangan terlalu kepo ya. Jadi apa ya, kalau misalkan ada temen yang lagi maksudnya mungkin dia misal lagi murung nih, lagi diem gitu, kok temen sih diem aja gitu kan ya. Harusnya kita tuh berusaha menghibur, tapi jangan berusaha untuk nanya dulu gimana gitu ya. Jangan langsung kepo, tapi nanya tuh jangan langsung ke kepo banget gitu. Hibur dulu gitu ya kan, hibur, kalau tenang baru boleh diobrolin kayak gimana gitu ya. Kalau emang dia jangan memaksa gitu ya, kayak jangan memaksa orang itu untuk menceritakan privasinya gitu ya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau sih ya gitu tuh ya, kalau dia mau cerita sok gitu mah enggak gitu, kalau enggak ya udah gitu tuh, karena mungkin ya itu pribadi yang nggak mau diceritakan ke orang gitu. Sedekat-dekatnya ya kayak gitu tuh, pasti orang tuh mempunyai privasi masing-masing. Wah, panjang banget ya pembahasan kita kan. Iya benar. Karena memang menjadikan wanita yang elegan itu susah gampang. Susah. Jadi gimana ceritanya ya? Iya, harus diniatkan dari sekarang gitu, dari sekarang lagi. Dan tips-tipsnya tadi sudah kita sampaikan. Semoga kita juga bisa menjadi perempuan yang berkualitas. Iya benar. Amin ya Allah. Tadi apa aja tuh Kak kira-kira? Tadi tuh ada yang cerdas, mandiri, positif thinking, sopan santun, dewasa. Iya. Jangan kepo gitu ya. Harus ramah gitu. Sopan. Banyak lah tips-tipsnya, nanti kakak bisa lihat lagi gitu kan. Sebetulnya itu sudah sering terngiang-ngiang dalam, cuma tinggal kitanya nih bergerak gitu ya gitu. Tadi itu harus diniatkan dari mulai sekarang gitu, dari hati kita gitu. Siapa lagi kalau misalkan maksudnya yang menggerakkan diri kita kalau bukan dari kita sendiri gitu. Untuk menjadi lebih baik itu kan berawal dari kita sendiri ya kan, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya memotivasi atau mengingatkan, selebihnya itu dari kita sendiri. Ya langsung aja karena udah lama banget ya gitu perbincangan kita. Semoga sahabat inspiratif sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan gitu ya. Semoga bermanfaat gitu. Jangan lupa istirahat. Betul. Menjelang siang nih ya. Iya benar. Qailullah tidur. Tapi jangan kebablasan. Iya benar. Ya langsung aja dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.